warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Bagi nanti yang namanya dipanggil, silahkan angkat tangannya ya. Dena Zaskia Putri, hadir? Baik, hadir. Kemudian, Alia Syakila Zulfa, hadir? Hadir. Arsyadani Suara Putra, hadir? Hadir. Abdullah, hadir? Hadir. Rizka Fitriani, hadir? Sakit? Ada suratnya? Baik, mari kita doakan semoga Rizka cepat sembuh ya. Amin. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sempat dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Nah, oleh karena itu, marilah kita semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu sejak kita dari ayunan hingga ke liang lahat. Berarti menuntut ilmu itu sejak dari kecil hingga kita mati. Dan menuntut ilmu itu tidak ada batasan usianya ya. Jadi alangkah baiknya jika anak-anak semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, menemukan, dan membuat pertanyaan terkait informasi penting sejarah yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, anak-anak, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau serangkaian pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, nanti ibu akan menjelaskan terkait materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, nanti ibu akan mengadakan sedikit diskusi dengan kalian. Kemudian yang ketiga, ibu akan membuat kelompok. Yang keempat, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan dan kelompok yang lain menambahi jawaban atau menyanggah jawaban atau melakukan diskusi terkait materi yang dibahas oleh kelompok lain. Baik, seperti itu ya nanti langkah pembelajarannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan. Baik anak-anak, KD pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah yang menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian KD 4.4 memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata
baku, dan kalimat yang efektif. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam hal tersebut masuk ke dalam 5W plus 1H. Nah, di sini siapa yang tahu 5W plus 1H? Ya, Mbak Dina? Iya, betul sekali. 5W plus 1H itu di dalamnya ada what, kemudian where, when, who, why, dan how. Nah, 5W plus 1H itu tadi merupakan bahasa Inggrisnya dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian sekarang Ibu akan menjelaskan secara detail lagi mengenai 5W plus 1H tersebut. Nah, untuk yang pertama ada apa yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu what. Nah, hal ini mengungkapkan atau berkaitan dengan tema dan amanat pada sebuah cerita. Kata apa adalah untuk mencari tahu hal apa yang menjadi topik bahasan dari teks cerita sejarah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu di mana. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu where. Nah, hal ini berkaitan dengan latar tempat pada sebuah cerita. Kata di mana mengungkapkan terjadinya peristiwa atau fakta. Kemudian yang ketiga adalah kapan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah when. Nah, hal ini berkaitan dengan latar waktu pada sebuah cerita. Kata kapan harus mengungkapkan latar waktu terjadinya peristiwa. Kemudian yang keempat adalah siapa, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah who. Nah, hal ini berkaitan dengan tokoh pada sebuah cerita. Jadi, kata siapa bisa mengacu kepada individu, kelompok, maupun lembaga. Kemudian yang kelima adalah mengapa, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah why. Nah, hal ini berkaitan dengan mengapa terjadinya peristiwa pada sebuah cerita. Kata mengapa ini mengungkapkan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah how. Nah, hal ini berkaitan dengan plot dan alur pada sebuah cerita. Kata bagaimana mengungkapkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai 5W plus 1H. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks cerita sejarah. Kemudian nanti silahkan untuk diamati dan dibaca ya. Nah, setelah anak-anak membaca dan mengamati teks cerita sejarah yang telah Ibu paparkan tadi, sekarang anak-anak silahkan untuk mengidentifikasi teks cerita tersebut dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oh iya anak-anak, teks cerita sejarah ini juga ada di buku tematik kalian. Nah, anak-anak bisa melihat teks cerita sejarahnya dari PowerPoint yang telah Ibu tampilkan dan juga dari buku tema. Baik anak-anak, kalian sudah mengidentifikasi? Sudah? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Baik anak-anak, apakah kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah? Sudah, bagus. Nah, sekarang kalian diskusikan hasil identifikasi yang telah kalian lakukan bersama dengan teman satu kelompoknya ya. Baik, berhubung waktu diskusinya sudah selesai, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Apa informasi yang telah kalian dapatkan dari
teks cerita sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi. Yang tahu angkat tangannya ya. Oke, baik. Tapi Ibu hanya akan menunjuk secara perwakilan saja. Untuk kelompok 1, Dena, silahkan dijawab. Iya, betul sekali. Tadi teks cerita sejarahnya membahas mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pengangsaan nomor 56, Jakarta Timur. Nah, bagus sekali jawabannya ya, itu tadi sudah tepat. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silahkan Alia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, betul sekali. Jawabannya hampir sama ya dengan jawabannya Dena. Tapi tambahannya dari Alia, yaitu benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Betul sekali. Nah, bagus anak-anak, itu tadi jawabannya sudah betul semua ya. Tapi di sini siapa yang mau menambahi jawaban dari Alia dan Dina tadi? Ya, Arsya. Mau menambahi? Bagus. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Ada tambahan dari Arsya, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom oleh Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pasukan Jepang pada saat itu dia lengah dan akhirnya menyerahkan kemerdekaan Republik Indonesia kepada Indonesia dengan beberapa syarat. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja siswa atau LKS kepada kalian. Nah, baik, setiap kelompok sudah mendapatkan lembar kerja siswa? Sudah? Bagus. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai petunjuk mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS. Yang pertama, yaitu siapkan alat tulis. Yang kedua, yaitu bacalah LKS dengan seksama. Yang ketiga, kerjakan LKS secara berkelompok. Yang keempat, yaitu gunakan buku paket tematik ataupun artikel yang ada di pojok baca untuk membantu dalam mengerjakan LKS. Baik, itu tadi petunjuk dalam mengerjakan LKS ya. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah selesai, silahkan perwakilan kelompok untuk maju ke depan guna menyampaikan hasil diskusi. Baik, kelompok 1, siapa yang bersedia maju? Ya, silahkan maju ke depan, Arsya. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat presentasinya Arsya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita diskusi ya. Bagi anak-anak yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya, dipersilahkan. Ya, Alia? Oh iya, betul sekali. Tadi penjelasan dari Arsya terkait dengan maksud bagaimana itu kurang tepat ya. Ya, Alia bisa membetulkannya? Bisa? Iya. Iya, betul sekali jawaban dari Alia. Kemudian, untuk kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, Abdullah, silahkan maju ke depan. Ya, bagus sekali presentasi dari Abdullah. Beri tepuk tangan buat Abdullah. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman yang lain? Iya, Dina? Iya, betul sekali. Baiklah anak-anak,
Sekarang Ibu akan menyimpulkan atau mengklarifikasi terkait dengan materi pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita membahas mengenai 5W plus 1H. Nah, 5W itu di dalamnya ada apa, yang artinya yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu what. Nah, apa ini di dalamnya menyangkut atau berkaitan dengan tema atau amanat pada sebuah cerita. Yang kedua adalah di mana, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah where. Nah, hal ini berkaitan dengan latar tempat pada sebuah cerita. Yang ketiga adalah kapan, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah when, yang berkaitan dengan latar waktu pada sebuah cerita. Yang keempat adalah siapa, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah who, yang berkaitan dengan tokoh pada sebuah cerita. Yang kelima yaitu mengapa, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu why, yang berkaitan dengan mengapa cerita pada sejarah tersebut bisa terjadi. Yang kelima yaitu mengapa, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu why, yang berkaitan dengan mengapa cerita pada sejarah tersebut bisa terjadi. Yang keenam yaitu bagaimana, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah how. Nah, hal ini berkaitan dengan alur dan plot pada cerita. Nah, itu tadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian ada tambahan. Nah, Ibu ada kiat-kiat terkait cara mudah untuk mengidentifikasi informasi penting pada sejarah. Yang pertama, anak-anak harus membaca teks cerita sejarah dengan cermat. Yang kedua, anak-anak bisa memberi garis dengan pensil di buku terkait dengan informasi penting dalam sejarah yang di dalamnya memuat 5W plus 1H tersebut. Nah, seperti itu ya. Nanti hal itu akan memudahkan anak-anak untuk mengidentifikasi cerita sejarah. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian terkait hasil kerja kelompok kalian pada hari ini. Untuk kelompok 1, Ibu memberikan nilai 90. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sedangkan untuk kelompok 2, Ibu beri nilai 95. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, itu tadi hasil penilaian pada hari ini. Untuk kelompok 1, tetap semangat dan jangan menyerah. Terus belajar ya. Nah, untuk kelompok 2, tingkatkan belajar kalian supaya kalian di minggu depan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, untuk tugasnya pada hari ini adalah silahkan anak-anak mengerjakan lembar soal yang akan Ibu bagikan ya. Nanti dikerjakan di rumah. Untuk evaluasi pada hari ini ya, hari ini pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Nah, apabila Ibu Guru memberikan penjelasan terkait dengan materi pembelajaran, Ibu harap anak-anak tidak berbicara sendiri atau bermain dengan temannya. Selebihnya, kalian sudah bagus. Kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan kompak bersama dengan kelompoknya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa anak-anak untuk membaca buku ya, terkait materi minggu depan yang akan kita pelajari. Sekarang silahkan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf apabila ada salahnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.